Nggih, mohon izin mukarram nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyama Ramadan wa fihi unzilal Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, ashabul fudala yang dewek yang muliakan, pembina yayasan, ketua, kemudian ketua yayasan Riyadul Ulum, bapak-bapak, para pengurus, ibu-ibu, singkatnya jamaah salat subuh, majlis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukrulillah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah makin niki, di bulan yang Allah berikan berkah, di bulan Ramadan Allah turunkan permulaan Al-Quran. Di bulan Ramadan tidak terdapat malam-malam seperti yang ada di bulan Ramadan di bulan yang lain. Ada satu malam yang di bulan Ramadan adalah malam kemuliaan, malam ketetapan Allah, yang mana di malam itulah Allah turunkan kemuliaan, Allah turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Satu malam tersebut, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih baik dari 1000 bulan. Hanya ada di bulan suci Ramadan. Bulan menjadi mulia dengan sebab kita diperintahkan berpuasa di bulan Ramadan. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunnya perintah puasa niki pada hari Senin, pada tanggal 2 bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Maka terjadilah tahun kedua Hijriah niki ketika turun tentang puasa kepada umat Islam. Pada tahun kedua Hijriah niki ada terjadi peperangan yang dahsyat yang disebut dengan peperangan Badril Kubra, yang mana ketika pulang dari Syam, Abu Sufyan yang membawa dagangannya yang harga makin niki mungkin ratusan juta bahkan lebih, dia datang membawa perniagaan dengan untung yang banyak dari negeri Syam. Kemudian dia mengutus seseorang untuk datang ke Mekah untuk dia minta perlindungan. Maka waktu itu ada Abu Jahal mempersiapkan sekian pasukan untuk melindungi Abu Sufyan. Maka setelah mereka berada disebut dengan satu tempat yang disebut dengan Badar, di situ sudah ada informasi dari Abu Sufyan, aman, biar pasukan kembali saja ke Mekah. Tetapi saking sombongnya Abu Jahal ini, dia katakan pokok nani ya mengkila telu jelo telu malam kita teler di sini. Sombong searan Abu Jahal niki. Ndet ya itulah pokok sekali-kali telampak kita cari Muhammad di sini, kita tinggal nanti 3 hari 3 malam kita berpesta porah. Dia tidak mau balik. Pokoknya kita sudah di sini rugi kalau tidak kita tinggal di sini langsung mencari Muhammad dan pengikutnya, katanya Abu Jahal. Maka terjadilah satu peperangan pada tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah.
Bayangkan turunnya perintah puasa niki pada tahun kedua Hijriah pada hari Senin tanggal 2 bulan Sya'ban. Maka ketika umat Islam berpuasa terjadilah peperangan yang mereka ingin diserang oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir yang datang dari Mekah. Maka dihadapi di situ di Badar. Baginda Nabi SAW juga ikut para sahabat-sahabat yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada jumlahnya orang-orang kafir. Tetapi Allah jelaskan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Maka dengan izin Allah, walaupun jumlah umat Islam sekedip jauh sekian persen dari orang-orang kafir waktu itu, tetapi Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Makanya di dalam surah Ali Imran dijelaskan ketika walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun idh taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadinya peperangan Badar, Allah jelaskan walaqad nasarakumullah, sesungguhnya Allah telah menolongmu. Ketika terjadinya peperangan Badar, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit, maka Allah kirimkan ada 3.000 malaikat dan itu disaksikan sama Abu Sufyan. Saya lihat orang yang pakai seperti dia ramai datang ikut menyerbu. Tiba-tiba sudah lewat di situ orang sudah banyak menikmati di situ, katanya Abu Sufyan yang menjadi saksi hidup. Maka ini Allah kirimkan. Bahkan 5.000 malaikat dikirimkan oleh Allah untuk membantu umat Islam. Waktu terjadinya peperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan. Nah niki perjuangan umat Islam, perjuangan baginda Nabi ketika turun ayat tentang puasa, mereka dalam keadaan berpuasa, kemudian dihadapkan oleh satu peperangan. Ujiannya bayangkan. Lamun tiang pelungguh ndek sak perang, tetapi perang melawan hawa nafsu makin niki. Mulai malam pertama Ramadan ramai di masjid. Malam kedua masih ramai. Malam ketiga, malam keempat masih. Nah, malam ke-10 mulai berat ronjengku naik niki. Nabi ya baru niki angenan ada amun nak telat lalu juk pekan niki bis model-model kelambi niki doa jadi ujian. Sahabat perang, bayangkan. Mereka diserbu oleh orang kafir, mereka menghadapinya dalam keadaan berpuasa. Bayangkan. Tetapi kita niki itu kalahnya. Kita di sini melawan hawa nafsu nikilah bagaimana mungkin. Lamun ini ja ibu-ibu lemak betat belajar engkah lebaran kekerang tiap orang niki. Engkah lebaran nggih tapi itu tangkong ini turun jaga haji marah niki. Subhanallah, cuma memang ya di situ silakan boleh berbelanja. Tidak ada yang melarang. Lagu ada senendek sampai ketinggalan salat tarawih niki. Sahabat-sahabat dulu sampai nyawa, bayangkan. Sehingga banyak yang ikut. Ketika terjadinya peperangan Badar itu Allah angkat derajat para sahabat-sahabat. Di antara mereka banyak ketika menghadapi Abu Jahal. Dan disitulah Abu Jahal niki kemudian ada seseorang sahabat yang mengejar dia, dihantamkan di situ, maka mati Abu Jahal ketika terjadinya peperangan Badar.
Nah, setelah dia mati Abu Jahal di peperangan Badar niki, dengah ni si Abu Lahab le Mekah. Abu Jahal mati ni. Leger Abu Lahab. Mati wah ni Abu Jahal nyala ni. Leger sakit. Wah sakit niki mati Abu Lahab. Mau dinarak dengan milik kuburan, teketeh. Lalu teketeh ya mar anu niki awak mendengar mati kan mar basa alamun manuk niki bangke niki teketeh marak niki. Lebih kalian teketeh sekarang tidak ada yang mau menguburkan dia. Nah niki dalam riwayat-riwayat. Jadi tiang pelungguh makin niki turun perintah puasa. Inti dari puasa niki la'allakum tattaqun. Subhanallah. Nah perjuangan tiang pelungguh di bulan Ramadan. Selesai kita makan sahur, tasaharu fa inna fis sahur barakah. Pada nyaur hingga sahur niki terdapat keberkahan. Selesai niki kemudian kita berangkat ke masjid. Kita solat berjamaah di masjid ibu-ibu bapak-bapak. Subhanallah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan satu kemuliaan ketika kita solat di masjid. Nah niki antara lain ketika kita berjamaah di masjid Allah berikan banyak hal seperti kemuliaan orang yang datang ke masjid di waktu subuh. Napi kemuliaan berjamaah di masjid niki Bapak Ibu. Yang pertama, saya sak jaga solat 5 waktu niki dengan berjamaah, maka Allah akan selamatkan dia bara'atun minan nifaq, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah selamatkan dia dari api neraka dan Allah selamatkan dia dari sifat-sifat orang munafik. Nah niki ya berembe sifat dengan munafik niki. Allah jelaskan dalam Al-Quran banyak, bahkan ada satu surat yang disebut dengan surat Al-Munafiqun, khusus membicarakan tentang orang-orang munafik. Jadi niki orang-orang munafik niki ya lain lek julu, ya lain lek mudi para niki jama-jama. Ya lain lek ucapan, lain lek angan. Karena memang orang-orang munafik salah niki mereka orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mereka menyembunyikan kekafiran mereka di hadapan baginda Nabi dan para sahabat. Mereka sengaja mengatakan beriman. Wa idza laqul ladzina amanu, lamun bedait kaca dengan sak beriman, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, akan tetapi lamun bedait kaca pimpinan mereka orang-orang kafir, apa yang mereka katakan, qalu inna ma'akum, ni kami ni pada marak sida itu bareng-bareng ni. Innama nahnu mustahziun, maka kami hanya mengolok-olok Muhammad dan orang-orang yang beriman, katanya orang-orang munafik niki. Dan mereka selalu bagaimanapun caranya supaya bisa memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika umat Islam mereka sebelum dibangun Masjid Nabawi, yang dibangun pertama adalah Masjid Quba. Masjid Quba niki, saya sak mau solat 2 rakaat le Masjid Quba, sama pahalanya seperti dia melaksanakan umroh tamah sempurna. Dia melaksanakan solat 2 rakaat di Masjid Quba. Nah, kenyakan sak terbangun Masjid Quba niki, orang-orang dari orang-orang kafir, orang-orang munafik ini piaan masjid tandingan yang disebut dengan Masjid Diror. Lagu ndek nabi niat karena Allah. Dalam surah At-Taubah terjelasan Masjidan Diroron. Dia buat wakufron dengan karena mereka orang-orang kafir niki ingin watafriqam, ingin memecah belah umat Islam waktu nikah. Maka seorang pemimpin namanya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir ini adalah orang yang selalu memusuhi Rasulullah, ini orang kafir yang dia mencari bantuan, bahkan dia mencari bantuan pernah ke Ethiopia supaya bagaimana dia bisa memusuhi Rasulullah. Dia cari pasukan, dia lawan bagaimana caranya. Nah Abu Amir niki. Nah nikilah bagaimana para sahabat yang mereka ujiannya sangat-sangat berat. Sehingga pada tahun ke-9 Hijriah terjadi peperangan yang disebut dengan peperangan Tabuk. Sekitar 680 kilo dari Madinah. Jauh. Denara lain niki dan kado pesawat.
Di narak kadu bis marak makin niki Nabi disebut dengan Jaisul Usrah, dalam keadaan melelahkan sekali umat Islam. Lampak leman Madinah jog Tabuk niki 600 kilo, bayangkan. Sekek unta niki bergantian kanca 10 dengan. Jadi sesekek tayak siwak lampak. Kemudian marak ni ke doan. Air di narak yang dibawa, bayangkan. Karena waktu itu orang-orang Romawi ingin mengambil bagian, artinya dari wilayah Arab niki, mereka ingin datang menyerbu pasukan Romawi yang disebut dengan pasukan Bizantium niki. Maka dihadapi oleh Rasulullah. Nah, ketika beliau akan berangkat, datang orang-orang munafik niki, itu pihak masjid ya Rasulullah. Lamun ini ada sak bau baik solat di masjid kami ni. Jadi saya mau ada perjalanan dulu ini. Nanti saya solat di sana insyaallah, bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini membuat masjid bukan karena Allah, tetapi ingin memecah belah umat Islam. Niki makanya dalam Al-Quran dalam surat Taubah niki dilanjutkan, la masjidun usisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fih. Inilah yang masjid yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah, yaitu satu masjid, baik Masjid Nabawi, Masjid Quba, maka engkau lebih berhak solat di situ. Maka Allah jelaskan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panjang lebar dalam surah Taubah, ibu-ibu. Kenyeke terjadi peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijriah niki. Nah, ini ketika sampai 26 hari perjalanan ke Tabuk niki, sampai di situ ditunggu-tunggu pasukan Romawi, mereka tidak datang. Akhirnya baginda Nabi dapat merebut, artinya tidak datang orang-orang yang pasukan Romawi niki, dan bisa dikalahkan sebelum dia datang, sudah bisa dikalahkan mental mereka sehingga dapat direbut kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kembali barulah di situ Allah jelaskan bagaimana tujuan mereka ingin membangun masjid bukan karena Allah. Kalau masjid itu tetap kemuliaan, tetapi niat orang yang membangun ini orang kafir niki. Nah, dengan salat kita berjamaah niki, Allah akan lindungi tiang pelungguh dari sifat-sifat seperti sifat orang munafik. Nabi sifat-sifat mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Lamun ya lalu salat niki berat gak tidam. Ya abot seara melaksanakan salat orang-orang munafik niki, karena memang kemunafikan itu mereka, kekafiran mereka sembunyikan. Mereka kalah lindung niki dan lolat dengan munafik niki. Sak kedua, yuraunan nas, lamun ya melakukan kebaikan ada milih tengat baik si dengan baru milih aneh ngaji ndojul anti tengat dulu dengan penuh. Nah niki naudzubillah ada nah niki berat, ini menjadi penyakit hati. Allah jauhkan dari sifat-sifat niki. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka hanya sedikit, sekedar dia ruan-doan mengingat Allah, tetapi dalam hati mereka, nah niki, mereka selalu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita rajin berjamaah setiap waktu niki, maka bara'atum minan nar. Allah selamatkan tiang pelungguh dari api neraka. Yang namanya neraka niki, ketika para imam-imam nyampe ayatnya tentang neraka, mereka mengeluarkan air mata. Dengan tanpa disengaja keluar air mata para imam-imam Masjidil Haram ketika mereka menjadi imam. Karena apalagi dalam Al-Quran, qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan hai Muhammad, sampaikan bahwasanya neraka jahanam niki adalah napi paling panas, sebut ini asyaddu harra, paling panas. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Maka dengan solat berjamaah niki, Allah akan melindungi tiang pelungguh dari api neraka. Nah niki. Kemudian berjamaah subuh mara baru niki. Idap terlelah, ngantok, tetapi itulah Allah mencintai karena ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Allah berikan pahala, kemuliaan niki tergantung dari lelah tiang pelungguh. Dituah mau tidam ke malam, misal tadarus Al-Quran, ngelancaran sampai milut tadarus sampai jam 12. Datang balik malik temeriri. Wah lelah idap, baru tiak tindu ulik bapak tadarus.
Den beng tidam misal. Turas unin meni angkat nak burung mau tidam. Jadi terduduk si bapa ada satu kancian ngupi misal. Wah sak ngupi niki terus bar sekedik mau tidam turas nyaur. Engkah tenyaur marak mangkin niki berangkat ke masjid. Allah akan lipat gandakan kemuliaan tersebut dengan tergantung dari kecapean, kelelahan yang tiang pelungguh merasakan. Maka orang-orang yang berjamaah solat subuh niki Allah berikan kemuliaan. Mahu doain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi doain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, icanin berkah ya Allah tipa umatku di waktu subuh, di waktu pagi mereka. Ini riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Dawud. Jadi terdoa, ya Allah icanin keberkahan tipa umatku. Nah setiap Nabi berdoa, maka doanya wajib diijabah. Allah icanin berkah kepada tiang pelungguh. Keberkahan niki antara lain sehat tiang pelungguh dengan sebab kita hadir di masjid. Kemudian pikiran kita tenang, hati kita niki yang selalu kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami hati yang selalu mendatangkan ketenangan dalam beribadah. Ya Allah berikan kami kemuliaan, keistiqomahan. Ya Allah, maka ini doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah icanin berkah di waktu subuh. Alhamdulillah. Niki ibu-ibu baru tenyaur niki doan, masya Allah. Setiap suapan tiang pelungguh niki pahala besar. Mau apalagi bapak niki sambil senyum, cemoh mai kandok nyaur niki makin cumi, lemak pelecing, lemak pecel namarak niki, maka ridho Allah ada pada ridho suami. Cari keridhaan Allah. Mau setahun tahun endah tiang pelungguh berembitan, aden sak cemoh angan bapaan marak niki nggih. Lamun demen ron bapaan pian. Lamun demen pelecing mai dan pian marak niki petean kangkung ha oda-oda niki nit tahu nggih penting niki tahu. Nah terkadang tahu tempe niki mudi tahu jarang terdemak. Coba makin manok jamak apa kelak bidang kelak pakem niki insyaallah berjulur terdemak warak niki kan abon. Nah berkah niki rawon. Ha nggih ibu-ibu. Pokok pelungguh sak ngatur ibu-ibu. Ni laun tahu semamun demen pelecing setiap jelun pian pelecing berembe tadi semamun ke pelecingan langsung sakit tian marak iki. Nah, jadi berkah nyaur dakan jak tempe napi yang penting pelungguh niki goreng minyak niki sambil dengan hati yang tenang. Solah angan teniki semama suami selakian tiang pelungguh menerimanya dengan senyum senang berkah. Dak anjak kanduk jamak-jamak tempe tahu tetap lagu bagus angan bergoreng sambil tersenyum sambil demai angan. Dak anjak manok telu gorok te manok misal. Lagu sambil tengeremeng-remeng sihili buat mele bekelor baik unin lamun dek nendek wah unin burung mai manok niki terus terang. Sila burung mai lagu lambil senyum enggak nih kakak apa kelan tempe rubin niki tegoreng makin niki tegecok-gecok wah sategecok niki lemak niki tesantenan lagu ya mai aran tempe niki berembe-rembetan tape mohon maaf tepiak jadi kerupuk mai ya ante kelak dari kadu santan niki sere mai ya ante caca-caca abon te anu. Nah lagu tetap lalu aja masih anjir bapak-bapak elah. Nah niki jadi subuh niki Allah icanin berkah alhamdulillah. Senyum pelungguh niki menambah kuat imun kita. Marak niki ketimot momot doan aneh angka riri aneh unin bapak. Mohon maaf muni diri turun imun teniki. Lamun tetap ya panas donangan mohon maaf bulan Ramadan tetap doan ya tat melesili anteh seminggu lewat datang ambulan niki terjauhan tuh terjauh ke rumah sakit apa timpus. Nah lagu lamun tenang ngangen dak ada sakit-sakit otak lagu bagus angen sedikit demi sedikit telang sakit otak niki
Subhanallah. Yang penting bagaimana kita supaya manajemen kolbu niki. Kan kerang pelungguh dengah lain niki nyanyian si Agim. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ternyata hati nikilah menjadi penerus penyejuk dalam hidup ini. Kalau hati kita baik, maka ala wahyal qalb. Hati niki akan membuat semua menjadi, badan kita menjadi sehat dengan sebab hati kita sehat. Maka bagaimana cara kita supaya hati kita sehat? Perbanyak solat, perbanyak baca Quran. Sila, lamun seboyo main bal, tahan sampai 2 jam. Malik nyambung hingga dini arak kalah main bal niki 2 kelub niki masih terkuat boyo. Coba lamun baca Quran. Mungkin penuh datang setan niki tali bulu mata niki mau kedeng-kedengan. Kadang pokok berbintang dan saat tidur, ada saat ngantuk ni setan. Baru tembaca hi lain bertajah ngaji hi andada. Apa ni tembaca saking ngantuk niki anak Said niki baca suruh hi andeng-deng. Muni dai pun marak niki tan tersilih. Karena baca Quran niki jari ujian niki, jari hambatan niki setan niki paling gedak. Dan lagi demen seri ingat tiang pelungum sareng baca Quran niki. Salat niki laun mohon maaf dek mana terkap pedas terpanggil niki. Coba makin lamun arak acara-acara misal bonus marak niki. Saya tahu berjawab di lapangan maka dapat hadiah sepeda. Oleh marak niki lah 3 jam tengah jam panas-panas tahan tah. Pada terlalu olahraga, abad tebing niki kupon, bari hamun sugul kupon, nunin marak niki door prize saran niki, mau hadiah termos, nunin marak niki panas, udah disugul nomor napi arah sebut-sebut arah. Coba nah lamun tes kebaikan yang kita lakukan, setan niki maju dia. Summa la'atiyannahum min baini aidihim. Ya berbentan ada saat niki terjerumus dan bau le julu wa min khalfihim mudi lemak ya peta nunin setan. Nah niki kemudian dan bau lengan mudi wa an aimanihim kanan lemak ya gude. Bapak dia berangkat lalu ngaji ibu. Arah unin bapak dot berjuluk teh aneh unin meni. Ngaji juruk izinan, angkat kisah aku dot juruk dia kempit, mereka torahan otak, macam malasan. Niki ujian, burung terlalu mau ngaji, diri torah, ada diri tutu, unin meni, angkat sekedi doan, unin marah niki. Nah niki ujian kita dimbau leman mudi dulu kanan waan aimanihim waan syama'ilihim. Niki kiri leman dia ganggu akan kita goda dia. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, maka sekedi mereka hamba-hambamu yang bersyukur katanya setan di hadapan Allah. Maka lawan dia. Lawan gangguan-gangguan setan niki dakat berangkat kan tengantong ka subuh niki jarang tertidem. Lagu setiap teleka niki goyang-goyang hidup lampak, insyaallah malaikat jaga di sedi kiri sedi kanan. Ya terterik ke kanan, terdorong ke kiri ada sedikit terik. Nah niki karena dijaga oleh Allah. Nah niki jadi berkah di bulan Ramadan, berkah di waktu subuh. Doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, icanin berkah kepada umatku fi bukuriha di waktu subuh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika kita berjamaah subuh marak niki, kita berangkat ngaji Nabi yang Allah berikan kemuliaan, nanti di akhirat Allah akan menjadikan tiang pelungguh niki bercahaya melebihi cahaya matahari, bersinar di akhirat nanti. Nah niki sinarnya subhanallah akan dilihat saya bersinar gati di akhirat. Karena di akhirat itu ya berbeda. Kalau matahari di dunia dia terang, lemak di akhirat bentuknya matahari ya petang dedet marak niki. Maka Allah jelaskan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari itu nanti orang-orang yang beriman wajahnya akan bersinar. Dan wajah orang-orang kafir niki akan mereka petang dedet, ndak kelihatan marak niki. Dak anjak mangkin kadu pupur ponok-ponok tapi nanti mereka akan tidak nampak wajahnya. Tetapi kalau umat Islam, orang-orang yang beriman, walaupun dia di dunia kulitnya tidak sekulit putih orang-orang misalnya orang-orang artis terkenal, jamak-jamak kulit tetapi dia jaga wudunya, maka nanti akan bersinar, disebut dengan ghurran muhajjalin. Bersinar nanti. Kemudian
Dijelaskan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakan apa yang telah engkau ingkari, engkau kafirkan dulu. Engkau tidak menerima kebaikan, tidak menerima hidayah, tidak mau ikut di sana. Padahal Rasul telah diutus kepadamu. Ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang beriman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang yang beriman bersinar wajahnya dengan rahmat Allah, selalu mengalir kecintaan Allah kepadanya, dan mereka orang yang beriman dalam surga dalam keadaan kekal dimasukkan ke dalam surga. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Nah, nikilah tanda-tanda kebesaran Allah. Orang yang beriman, Allah akan berikan dia tempat yang mulia. Tetapi orang-orang kafir, mereka akan masuk ke dalam neraka khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, naudzubillah. Maka ini tanda-tanda kebesaran Allah, dan Allah tidak akan menzalimi hambanya. Apa yang ia lakukan, maka dia akan mendapatkannya. Subhanallah. Nah, ini yang kedua dalam hadis riwayat an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala basyiril masya'in fi dhulam ila al-masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu, ini riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyiril masya'in, berikan kabar gembira tiba dengan sak lampa sak lekak niki fi dhulam, di waktu dalam kegelapan. Di waktu subuh niki petang dia berangkat dari sela-sela ngantuknya, dia berangkat ke masjid, nanti dia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada yaumil qiyamah. Ibu-ibu, bersinar wajah kita nanti. Riwayat Ibnu Majah, Ibu Abu Dawud dan Tirmizi. Nah niki alhamdulillah. Niki yang kedua. Sak ketelu niki jari dengan salat berjamaah subuh niki nggih, dalam riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla al-isya'a fi jamaah, sai salat isya berjamaah, fa ka'annama qama nisfal lail, pada pahala tekican pada mara dia melaksanakan solat sampai pertengahan malam, solat isya berjamaah. Jadi dengan solat niki, solat sunnah terus dia sampai pertengahan malam, pada tekican pahala saat berjamaah solat isya niki. Kemudian wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shallal laila kullahu. Sai saat berjamaah solat subuh, maka sama pahalanya dia diberikan seperti orang yang melaksanakan solat semalam penuh. Nah, niki hadis riwayat Imam Muslim. Jari pahala belik gati pahala searan berjamaah solat subuh niki. Subhanallah. Nah, ujian baru-baru niki selain Ramadan niki terkadang lek sedin masjid tok balik. Pira terpasangan speaker niki 10 lagu ditidik dengah dengan ngebah. As-salatu khairum minan naum. Oh, ini salat lebih baik daripada tidur. Demak simbut angkat series telang suara ngebang niki, meleng-meleng, terkadang tidak dapat dia melaksanakan solat subuh berjamaah, rugi rasanya. Maka saya solat subuh berjamaah nabi pahala baru niki kemuliaannya pada marak dengan solat semalam penuh. Hadis riwayat Imam Muslim. Niki sak ketelu. Sak keempat, nah niki dengan sak berjamaah solat subuh niki mereka berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi saat melaksanakan salat subuh dengan sempurna berjamaah, maka Allah menjamin kehidupannya di dunia terlebih di akhirat. Saya saat rajin berjamaah, tenang. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, nah niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah,
fala yatlubannakum Allahu min zimmatihi bi syai' fa inna may yatlubuhu min zimmatihi bi syai' yudrikhu summa yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam. Nah niki jadi jaminan Allah, barang siapa yang melaksanakan solat subuh maka dia berada dalam jaminan Allah. Maka sabda Rasulullah, jangan sampai Allah menuntut kalian, karena kan Allah akan menjamin kita. Terus kalau kita tinggalkan jaminan Allah ini, maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya. Karena barang siapa yang dia tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian dia akan ditelungkupkan pada wajah dalam neraka, naudzubillah. Jadi kejar, cari terus, karena Allah akan memberikan tiang pelungguh meniki adalah yaitu jaminan Allah. Allah akan jamin kemuliaan tiang pelungguh, dia tidak tican susah, tenang. Dia tu wah dengar cerita dengan rajin berjamaah, rajin solat niki misal mati bari kembali pun mati kelapahan. Dia tu wah dengar. Karena Allah menjamin dia. Kemudian ketika di akhir hayat, apa yang pernah ia lakukan, dia datang. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Ketika roh kita akan terlepas, nampak apa yang pernah kita lakukan ketika kita di dunia. Artinya ketika akan di akhir hayat itu. Dengan sekarang berzikir, ngaji, dia datang, dia baca Quran. Ya Allah, dia baca Quran. Kemudian Allah memisahkan, artinya mengangkat ruhnya dalam keadaan beriman. Sama seperti rambut yang ditarik dari adonan tepung orang yang beriman. Tetapi orang-orang kafir akan ditarik dengan keras, bukan main. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir itu dengan sekeras-kerasnya, naudzubillah. Wan nasyitati nashta. Tetapi orang-orang yang beriman dicabut ruhnya dengan lemah lembut. Dia tersenyum melihat tempatnya di dalam surga, ibu-ibu. Subhanallah. Nah niki, maka ketika kita meninggal dunia, napi yang pernah kita lakukan niki ya penggita. Lamun dengar saya mohon maaf, sekedik-kedik sugul kalimat-kalimat, ya mohon maaf, kalimat-kalimat handek pas, sekedik-kedik nyumpahan. Nah niki terkadang datang kenyakan saat meninggal dunia niki. Tiba-tiba datang marak niki. Nabi gerang sebut, nah naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Sehingga dengan niki suruh berjamaah solat, dia solat. Enggak nampurun dagang es niki. Es mambu keliling. Solat dia lupa kena kenyakan saat meninggal dunia. Li akhir hayat niki enggak nan penggitaan es niki. Es tertali si dapur karet niki datang ketika meninggal dunia. Es mambu. Ini marak niki. Subhanallah. Bahkan pernah Tuan Guru bercerita, arak sopok dengan kenyakan saat di akhir hayat niki. Beliau melihat arak dengan ketika dia ruhnya niki tercabut, datang niki. Hush, ini bengak dikembali hush diri niki ini gerah tersunggul ende ini lek luah tahun arak ngeraos ya kembali hush niki lek dalam yang di akhir hayat ketika ruhnya terlepas mau arak ngeraos lek luah lah singan dia ya gerang begocek kunin marak niki mau penggitan manok niki hush kunin marak niki. Nah subhanallah, tidak dibuat-buat niki. Maka Allah akan berikan kemuliaan terhadap mereka yang dijamin kehidupannya oleh Allah. Selamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saka 6. Nah niki. Adeng-adeng ibu-ibu masih harap waktu niki nggih. Oh, ndik lelah niki. Maksudnya yang bertelah dulu ada searah modal terlemak balik niki nyampian lewat sampian balik, tetapi kita habiskan dulu kelebihannya, belum kita masuk tentang kelebihan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan niki. Kita berjamaah subuh solat niki Allah berikan kemuliaan. Ke-6, jamaah solat subuh dipersaksikan oleh malaikat. Jadi malaikat itu menyaksikan dengan sehadir ke masjid, maka malaikat nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Siam Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa kaca Quran niki akan memberikan syafaat pertolongan nanti di hadapan Allah di akhirat, hadis sahih. Maka puasa niki kita jaga, kemudian terus kita tingkatkan membaca Al-Quran. Tiang endah niki ada sandek kalah isi HP, mohon maaf. Lamun terbuka HP niki, apalagi bude WA grup 10 lawan WA grup niki. La ilaha illallah, dia tutup baca-baca wah sejam.
Mohon maaf baca sikit Nabi. Mula kan raja grup ni kan berjorak-jorak, ada hak kirim macam kirim misalnya ke Ambon, kirim ngupi julu, ni ke malam-malam. Bu ya dini tutup niki pada mara terbuka YouTube niki misal Allahu Akbar semalam arak doa dini tutup niki. Tidak ada sempat kita jadinya nanti untuk kita membaca Al-Quran, sisihkan waktu. Ada saat baca Quran niki tetap mau ingat misal Nabi arah berita-berita niki, tetapi Al-Quran niki jangan sampai nanti ketika kita dibangkitkan. Jadi orang-orang kafir nanti ketika dibangkitkan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku niki dalam keadaan buta hati, buta mata. Ulama tafsir menjelaskan bahkan matanya pun tidak bisa melihat, kegelapan semua. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Hari ini engkau buta karena dulu juga di dunia engkau melupakan Al-Quran. Engkau meninggalkan Al-Quran padahal datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, tetapi engkau lari darinya. Maka hari ini pun engkau terlupakan, wa kadzalikal yauma tunsah. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran bersama kita. Bahkan Al-Quran ketika kita masuk ke liang lahat, Al-Quran akan bersama kita. Ketika nanti kita dibangkitkan menuju siratal mustaqim, Al-Quran akan bersama kita. Ketika nanti di mizan kita di timbangan Allah, juga Al-Quran akan hadir bersama kita. Bahkan di dalam surga, Al-Quran pun akan datang. Ketika kita membaca tingkatan-tingkatan kita di dalam surga itu semakin bertingkat-tingkat Allah berikan, bayangkan. Jadi Al-Quran ini sampai dalam surga, dia akan menemani tiang pelungguh, subhanallah. Ini ketika kita meninggal dunia, datang Al-Quran ini menemani. Saya adalah Al-Quran yang kau baca. Maka tidak ada la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih ketika kita berada di alam barzakh. Karena Al-Quran menemani tiang pelungguh. Nah Al-Quran niki, Masya Allah, ini kemuliaan Al-Quran. Jadi yang keenam niki, malaikat akan menyaksikan tiang pelungguh. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Niki malaikat bergantian melihat tiang pelungguh pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu ketika dia bergantian di salat subuh, kaca salat asar. Nah, kemudian yang bermalam dengan kalian dengan tiang pelungguh niki ke langit. Kemudian Allah menanya mereka. Allah Maha tahu keadaan tiang pelungguh dari semua, Allah Maha tahu. Tetapi Allah ingin bagaimana jawaban malaikat terhadap hambanya, bagaimana yang dijawab oleh malaikat. Ditanya bagaimana kaifa taraktum ibadi? Bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Maka malaikat menjawab, ya Allah, ketika kami tinggalkan mereka, wahum yusalluna, mereka dalam keadaan salat. Ketika dalam waktu asar, bagaimana kau tinggalkan? Dalam keadaan salat berjamaah, disaksikan oleh malaikat. Niki, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Angka ia berjaga salat berjamaah tiang tebarang-barang barang niki nggih. Nabi hak kurang peringat tiang yang karena tiang adalah manusia biasa kita balen salah. Marak niki. Arang itu manusia biasa niki. Arak doang tahu setiap orang ada lebih ada kurang. Ya. Kurang terkadang lawan melet sili. Sekedian kanduk niki melet sili. Paian rasa sekedik niki petang mengingat pelet sili ya bela sabar karena memang manusiawi niki nggih. Jari niki nggih kupi tisian kupi laun lupa antikolan gula la ilaha illallah petang pelet sili sabar marak niki subhanallah. Jadi sakepitu Nabi kelebihan berjamaah subuh niki berpeluang mendapatkan pahala haji atau umroh. Nah, bila berzikir marak niki hingga terbit fajar. Misal selesai solat subuh niki ndet langsung ulik ndo di masjid baca Quran, berzikir subhanallah subhanallah walhamdulillah, atau kita baca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin
enggak setapal Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Nunggu sampai waktu fajar, waktu matahari terbit. Maka waktu isyraq. Nah, ya bahasa tiang pelungguh meniki syuruk, mulai terbit matahari. Maka dalam riwayat niki Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik, beliau bersabda, man shallal ghadata fi jamaah thumma qa'ada bi dzikrillah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin tamah. Saya sak berjamaah solat subuh marak niki, selesai niki kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia melaksanakan solat 2 rakaat. Setelah marak niki, maka dia mendapatkan haji dan umroh pahalanya sempurna. Apalagi mau nasiban berangkat, beda lagi, Allah berikan kemuliaan. Niki makin misal Ditman mau berangkat nyetor, makin niki antih telung dasa 5 tahun, mungkin makin niki lamun nyetor niki lamun umur makin 60, lamun tak berdahit, tetapi sudah kita nyetor ini dia pian jadi angan. Nah ini nyetor lemak dik mau baru baca tak meninggal. Nah, jangan kita berpikir. Apalagi makin mulai nabung 1000, maka 1000 nabung papu ya, melihat berhaji ke umroh, jadi niat 1000. Terus niki pecelengan, misal niki lemenarak lulun tereng ya tersebut, marak niki mau tahu niat apa niki hitung sedesida Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita meninggal dunia, maka Allah berikan dia kemuliaan sama seperti orang yang melaksanakan haji. Karena niat dia mulai kepingin bisa ziarah ke makam Rasulullah, bisa melaksanakan haji umrah, maka Allah berikan kemuliaan. Nah, lewat niki kita cari dia kemuliaan niki. Salat berjamaah subuh, kita berzikir sampai waktu syukur, kemudian kita salat. Allah berikan dia sama pahala seperti haji dan umrah sampai 3 kali tamah sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Saya kebalu. Nah niki lagu memang lamun awal sampai kebalu niki bega bingung, ibu-ibu amun suruh ulang. Dia kena gerak lupa niki, apalagi ibu-ibu. Teketuan apa sa pertama baru. Napi jaga lagu yang penting tiang sebutan lemak tulang malik berbedahit nggih. Ibu-ibu sabar, ibu-ibu kepelon 10 luwe ndak mentingat. Ada kan 2 ingat marak niki. Misalnya mau berjamaah subuh, mau tedoe kesaksian si malaikat lemak bersinar wajah di akhirat. Ampun tersat berzikir, mau terpahala marak dengan haji dan umroh sempurna. Nah ya bisa ingatan marak niki nggih, ada seistiqomah terus jauh Tegal. Nah niki. Nah, sak ke baluk niki jarikan dalam hadis nggih riwayat Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh, sendekman subuh niki. Ada yang berpendapat dari ulama waktu subuh niki kena, tetapi ada juga yang kuat dari pendapat para ulama, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, solat sunat 2 rakaat niki qabliyah niki. Maka khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat niki lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya Allah, ini di hadapan Allah. Nabi ron dunia niki, ron isin dunia niki, ternyata 2 rakaat niki lebih baik. Niki dalam riwayat dari Ummul Mukminin radhiyallahu Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim. Angka ia bernedet abot-abot, lamun datang masjid sendekman kamat niki selesai azan, adat sak melaksanakan salat 2 rakaat. Salat sunat usolli nabi anut niki sunnatal subhi qabliyah. Nah niki jadi qabliyah sebelum niki kita salat sunat ini yang disebut dengan raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, saat ke-9 saya jaga solat subuh berjamaah niki, maka dia akan dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dari siksa neraka. Nah niki. Jadi dijelaskan nggih dari Umarah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yalijan naru ahada. Nah niki shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang salat sebelum terbitnya matahari yaitu subuh dan terbenamnya matahari yaitu asar. Hadis riwayat Muslim.
Artinya solat niki karena memang asqalus solah alal munafik, yang paling berat dilakukan oleh orang munafik niki adalah solat subuh kanthi solat asar niki. Soal begawian niki la ilaha illallah sekali-kali unin niki ya harus serap dulu baru gelan jaga lapuk lupaan pasang tangkong mas kendar tali otak tali mohon maaf. Niki adik sa jaga niki betul-betul karena ini kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, kemenangan dengan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Orang yang solat dijaga, nanti Allah akan memanggil dia, didatangi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah nikmat paling terbesar. Orang yang berpuasa pun, yang pertama senang ketika dia berbuka puasa. Yang kedua nanti farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa, kebahagiaannya nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja renungan kita pada pagi makin niki nggih. Tidak terasa sejam kita bersama-sama insyaallah. Ini adalah waktu yang terbaik. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan baik niki Yayasan Riyadhul Ulum yang kita cintai ini, Allah bimbing anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya mereka bisa belajar di sini dan insya Allah akan menjadi penerus nanti di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada tutur kata kami yang salah, dan itu datang dari diri kami sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pelunggu-pelunggu para tokoh kita mudah-mudahan tetap sehat walafiat, supaya membimbing masyarakat terus bersama-sama kita mencari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا موافقا معصوما اللهم أخلص نيتنا يا الله في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas kalau ada tutur kata kami yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.